Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal zalimun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kata yang sangat pantas kita ucapkan pada kesempatan ini, karena sangat banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sampai di dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika engkau ingin menghitung segala nikmat Allah, la tuhsuha, maka engkau tak akan mampu menghitung nikmat itu. Salawat beserta salam lalu kita kirimkan kepada sosok baginda kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari ini diperingati maulidnya, yakni Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia. Mengapa Rasulullah itu sangat mulia? Bayangkan, mulai dari buyut Rasulullah itu, Hashim, adalah seorang yang sangat murah bersedekah. Sehingga pada waktu itu krisis Arab, sebagian besar masyarakat Arab pada waktu itu sangat kelaparan. Tidak ada uang dan harta untuk dibelanjakan, memberikan makan bangsa Arab pada waktu itu. Muncullah buyut Rasulullah Hashim yang membagikan sebagian hartanya untuk memberi makan masyarakat Arab yang ada pada waktu itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu. Kemudian Abdul Muthalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap persoalan yang ketika seseorang datang menghadap kepada Abdul Muthalib itu akan dapat cepat diselesaikan dengan mudah. Istilahnya mengatasi masalah tanpa masalah. Kemudian Abdullah adalah ayah Rasulullah. Abdullah adalah sosok pria yang sangat dikagumi oleh bangsa Arab pada waktu itu. Sehingga ada seorang wanita yang datang menghadap kepada Abdullah. Ya Abdullah, ketika engkau ingin menjadikan aku sebagai istrimu, akan aku berikan engkau 100 ekor unta. Tapi apa kata Abdullah? Wahai Fulana, sesungguhnya aku ingin mencarikan ibu yang baik terhadap anak-anakku, supaya anakku kelak bisa menjadi penyambung istafet keislaman ke depannya. Kemudian ibu Rasulullah, Siti Aminah, adalah seorang wanita yang sangat menjaga dirinya. Dia tidak ingin keluar rumah kecuali hanya ada urusan penting. Ini salah satu makna bahwa ketika kita ingin menciptakan generasi yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kakek buyutnya, itu harus diisi dengan nilai-nilai keislaman yang baik dan benar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi bagaimana Rasulullah menjadi manusia yang mulia. Ternyata dari kakek buyutnya, keturunan-keturunannya adalah seorang yang arif dan bijaksana dan dikagumi oleh bangsa Arab. Kemudian di dalam momentum Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun ini, bukan hanya kemuliaan Rasulullah yang kita teladani, tapi banyak warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang alangkah lebih baiknya dan wajib untuk kita amalkan. Yang pertama, warisan yang Rasulullah tinggalkan adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hijr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikrah wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Maka kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat penolong bagi siapapun yang membacanya. Maka jangan pernah lupakan membaca Al-Quran dalam satu hari satu malam, walaupun itu sebatas satu ayat yang kita baca. Salah satu golongan yang dirindukan oleh surga, kata Nabi, adalah talil Quran, orang yang senantiasa melantunkan membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah meninggalkan warisan berupa sunnahnya.
Sunnah itu adalah apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Banyak amalan sunnah yang ditinggalkan Rasulullah. Banyak kegiatan sehari-hari yang memiliki doa yang merupakan sunnah yang ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka sungguh aku akan bersamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Caranya dengan mengamalkan sunnah yang Rasulullah tinggalkan. Yang terakhir, Rasulullah itu meninggalkan warisan berupa para ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris Nabi. Makanya jangan kita melenceng dari yang namanya ulama. Sayati zamanun ala ummati, kata Nabi, akan tiba suatu masa umatku yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, akan meninggalkan ulama dan para ahli fikih. Hati-hati. Kapan kita meninggalkan itu, kita akan mendapat 3 musibah besar. Yang pertama adalah yarfa'illahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat berkah dari segala macam usaha yang kita laksanakan, yang kita lakukan. Yang kedua adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Maka Allah akan menjadikan dari kalian seorang pemimpin yang zalim. Yang terakhir adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Maka Allah akan meninggalkan dia, Allah akan mematikan dia bighairi iman, tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita meneladani kemuliaan Rasulullah dengan menjalankan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.